Dan perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya ditugaskan dari manajemen tim untuk membawakan materi Zoom pada malam hari ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana video tadi berbicara tentang financial tipping point. Nah, ada 3 poin penting yang harus kita dapatkan ketika kita kepengen untuk mendapatkan financial tipping point. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah informasi, dan yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung, teman-teman. Nah, malam hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana untuk kita bisa mencapai atau mendapatkan financial tipping point, teman-teman. Nah, kita tahu bersama bahwa belakangan ini kripto itu menjadi sesuatu yang sangat digandrungi, mungkin untuk 5-10 tahun ke belakang, dan hari ini semakin viral, teman-teman. Tetapi banyak juga yang belum memahami tentang apa itu kripto. Begitu ya. Nah, sebetulnya ketika kita ada di industri kripto, maka itu adalah momentum kita untuk mendapatkan financial tipping point. Tadi saya katakan ada 3 hal, yaitu pengetahuan, lalu kemudian informasi, dan yang ketiga adalah komunitas yang mendukung. Nah, malam hari ini saya memberikan informasi mengenai bagaimana caranya kita bisa mendapatkan financial tipping point melalui industri kripto, teman-teman. Izinkan saya untuk berbagi layar dan memberikan informasi kepada teman-teman untuk 30 menit ke depan, teman-teman. Ya, semoga saja penyampaian saya ini bisa mendapatkan, teman-teman bisa mendapatkan hal yang baru, hal yang bisa menjadi pengetahuan buat kita semua, teman-teman. Oke, saya akan berbagi layar terlebih dahulu, teman-teman. Ya, tampilannya pasti sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, saya mengucapkan selamat datang kepada calon miliarder yang malam hari ini Anda meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir guna mendapatkan informasi yang baik bagaimana caranya kita mencapai financial tipping point, teman-teman. Oke, video tadi menceritakan tentang financial tipping point, di mana kalau kita melihat sejarah ya, mulai dari era revolusi industri, di sana banyak orang melakukan, atau segelintir orang maksud saya, mereka mendapatkan financial tipping point, teman-teman. Kenapa? Karena mereka melihat ada peluang yang belum dilihat oleh banyak orang, teman-teman. Nah, hari ini juga kalau kita melihat bahwa ternyata kehidupan manusia itu sudah melekat dengan era digital. Karena seluruh kehidupan manusia itu ada di dalam digital, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, kita mesti bisa mengambil financial tipping point dari era digital ini. Dan salah satu financial tipping point di era digital itu adalah kripto, teman-teman. Nah, kripto ini adalah aset yang paling diminati oleh semua kalangan karena pertumbuhannya sangat cepat sekali, pertumbuhannya juga sangat pesat sekali, teman-teman. Dan kabar baiknya adalah bahwa di tahun 2025 ini nanti kripto itu akan masuk di satu fase, di satu musim di mana semua kondisi market itu akan mengalami kenaikan. Dalam industri kripto kita biasa mengistilahkannya adalah bull market. Jadi kalau bull market itu nanti sebagian besar koin itu akan mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Nah, biasanya dan sejarah sudah mencatat bahwa setiap kali terjadi momentum bull market, maka itu akan banyak melahirkan miliarder-miliarder baru, teman-teman. Kenapa? Karena mereka mengambil financial tipping point di dalam kondisi bull market tersebut. Doa dan harapan saya, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ataupun teman-teman yang sementara berjuang di luar sana, teman-teman bisa mengambil kesempatan di bull market ini, supaya teman-teman bisa menjadi miliarder-miliarder baru di industri kripto.
Nah, bagaimana kita memulai trading dengan mudah, teman-teman? Jadi, sekedar pengetahuan teman-teman ya, cara untuk kita mendapatkan uang dari kripto itu banyak cara, teman-teman. Orang biasanya melakukannya bisa dengan cara mining, bisa juga dengan staking, bisa juga dengan trading, teman-teman. Nah, dari semua cara yang saya sebutkan tadi, trading ini merupakan salah satu cara yang sangat efisien, sangat mudah, sangat efisien. Trading itu apa sih? Trading itu adalah dagang. Jadi kalau kita bicara tentang dagang, sebetulnya semua orang di dunia ini pasti sudah pernah melakukan yang namanya dagang, teman-teman. Baik itu dagang konvensional maupun dagang yang lain, teman-teman. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang dagang, dagang itu bukanlah hal yang baru. Tetapi ini sudah berjalan puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu ya. Sehingga ketika kita berdagang kripto, maka sebetulnya konsepnya sama saja dengan kita berdagang secara konvensional. Oleh sebab itu, saya boleh katakan bahwa trading kripto itu adalah cara yang paling mudah untuk kita bisa mendapatkan uang dari industri kripto. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memulai trading kripto? Kalau trading atau dagang konvensional kita udah biasa. Tinggal kita ke pasar, kemudian kita siapin kios, kemudian kita siapin barang, setelah itu kita jualan, teman-teman. Nah, kalau trading kripto bagaimana? Konsepnya sebetulnya hampir sama. Yang pertama, kalau kita trading kripto, maka yang pertama itu adalah kita harus ketemu pasarnya. Nah, kabar baiknya adalah sekarang itu udah banyak sekali pasar atau kalau dalam istilah kripto kita sebut sebagai exchanger, pasar yang menyediakan tempat melakukan transaksi trading di sana. Nah, oleh platform kami merekomendasi ada 3 atau 4 yang bisa teman-teman gunakan dalam melakukan trading kripto. Yang pertama, teman-teman bisa gunakan exchanger, yaitu Binance, teman-teman. Nah, Binance kenapa menjadi pilihan nomor 1? Karena Binance ini adalah platform crypto exchanger terbaik nomor 1 dunia. Jadi kalau kita dagang, pasti kita akan memilih pasar yang paling ramai. Nah, Binance ini adalah pasar yang paling ramai. Dia adalah platform nomor 1 dunia. Nah, tentu karena dia nomor 1, maka kita akan memilih Binance untuk melakukan trading di sana. Kedua, alasannya adalah kalau teman-teman melihat perputaran keuangan di Binance itu sangat besar sekali ya teman-teman. Untuk spot trading volume aja dalam 1 hari bisa mencapai 65 miliar US dollar teman-teman. Jadi ini adalah sebuah perputaran uang yang sangat besar sekali. Lalu yang berikut, sebagai perusahaan, Binance ini merupakan perusahaan yang sangat besar. Kenapa? Karena aset yang dimiliki oleh Binance ini sangat besar sekali. Berkisar sekitar 104,5 miliar US dollar. Jadi aset yang dimiliki oleh Binance itu sangat besar. Oleh sebab itu ketika kita trading di Binance, kita akan merasa aman dan nyaman. Kenapa? Karena aset yang dimiliki oleh perusahaan Binance itu sangat besar sekali, teman-teman. Nah, bukan hanya aset, bukan hanya perdagangan volume saja, tetapi yang paling penting di sini juga adalah Binance itu menyediakan asuransi. Kita tahu kalau dunia digital itu tidak akan terlepas dari yang namanya hacker, teman-teman. Nah, Binance sudah melihat hal itu sehingga Binance menyiapkan asuransi gitu ya. Sehingga kalau misalnya sampai terjadi kebocoran data atau kena hack, nah Binance bisa memberikan ganti rugi melalui asuransi yang sudah disiapkan. Nah, kalau teman-teman melihat beberapa bulan yang lalu di tahun ini juga ada salah satu exchanger Indonesia yang mengalami hack, teman-teman. Gitu ya. Nah, tetapi karena exchanger ini cukup kuat untuk exchanger Indonesia, maka exchanger tersebut bisa mengganti uang nasabah yang dihack oleh hacker, teman-teman. Nah, Binance juga sama, mereka memiliki asuransi yang bisa mengcover kalau terjadi resiko yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, platform kami memilih Binance sebagai exchanger nomor 1 untuk kita melakukan trading di sana.
Selain Binance, teman-teman juga dikasih kebebasan untuk memilih platform exchanger lain, teman-teman. Nah, ini top cryptocurrency ya untuk uh, spot exchange 2025. Tadi sudah saya jelaskan bahwa nomor satu itu adalah Binance. Lalu volume perdagangan di bulan Maret itu mencapai 15 miliar setiap hari, teman-teman. Lalu kemudian Binance ini menyediakan lebih dari 1.500 pasangan perdagangan. Artinya ada 1.500 koin yang diperdagangkan di Binance, teman-teman. Total aset yang dimiliki Binance itu 138,4 miliar US dollar. Itu. Nah, teman-teman bisa memilih juga exchanger lain untuk melakukan trading. Platform kami memilih exchanger nomor 2 untuk melakukan trading, yaitu Bitget. Nah, Bitget ini cukup unik, teman-teman, dan sangat fenomenal. Kenapa? Karena pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Dibandingkan dengan exchanger lain, Bitget ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Kalau tahun lalu, teman-teman lihat data dari Coin Market Cap, Bitget ini masih ada di bawah peringkat 10, teman-teman. Di bawah peringkat 10. Kalau saya nggak salah tuh peringkat 13 atau peringkat 12, teman-teman. Tetapi Bitget ini mengalami percepatan yang sangat tinggi sehingga di tahun ini Bitget itu menempati peringkat 6 dari seluruh kripto di dunia, bursa kripto di dunia, gitu ya. Dan pertumbuhan volume perdagangannya itu mencapai sekitar 2,4 miliar dolar dengan koin yang diperdagangkan adalah sekitar 800 koin. Aset yang dimiliki oleh Bitget ini sekitar 5,4 miliar dolar, teman-teman. Teman-teman juga nanti bisa menggunakan exchanger berikut yang nanti akan dipakai oleh platform kami. Exchanger itu adalah OKX. OKX ini adalah exchanger nomor 4 dunia dengan volume perdagangannya 2,4 miliar dan menyediakan sekitar 700 koin yang bisa diperdagangkan di sana. Aset yang dimiliki oleh OKX ini mencapai 19,9 miliar US dollar, teman-teman. Nah, mungkin nanti kita juga ada trading dengan exchanger lokal karena sesuai aturan dari pemerintah bahwa platform akan harus bekerja sama dengan exchanger lokal. Kalau saya nggak salah informasinya adalah mungkin kita akan melakukan trading juga di toko kripto. Jadi teman-teman bebas memilih nanti ketika melakukan trading, bisa menggunakan Binance, bisa menggunakan Bitget, nanti bisa juga menggunakan OKX, dan juga nanti bisa menggunakan toko kripto, teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita ingat ketika berdagang adalah pasarnya. Teman-teman ketika berdagang di luar exchanger, berdagang di luar pasar, maka saya pastikan itu bukan trading, tapi itu adalah produk money game. Jadi kalau nanti ada di luar sana, teman-teman ditawarkan, ayo kita trading. Lalu uangnya ditransfer ke perusahaan yang bukan exchanger, maka hati-hati teman-teman. Kemungkinan besar itu bukan trading, tapi itu adalah money game yang berbalut trading, teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, ketika kita mau trading kripto, maka pastikan trading kita itu langsung di exchanger atau langsung di market, teman-teman. Begitu ya. Oke, yang kedua, setelah kita tahu bahwa trading kripto itu harus di exchanger, yang kedua, kita mesti tahu bagaimana cara kita memulai trading, teman-teman. Nah, terlihat simple, tapi sebetulnya rumit, teman-teman. Kalau kita dagang konvensional, biasanya begini. Kita udah tahu nih, produk apa yang akan kita jual. Misalnya kita mau jual buah-buahan. Berarti kita udah tahu bahwa buah yang lagi ramai di musim ini adalah buah mangga. Maka pastinya kita akan pergi ke pasar, lalu kita beli mangga. Nah, dalam membeli mangga itu kita akan pilih. Kita akan sortir, kita udah tahu mana mangga yang baik, mana mangga yang nggak baik. Setelah itu kemudian kita pajang dagangan kita di toko atau di kios, lalu kemudian kita menjaganya, kita menunggu datang pembeli, kemudian terjadi transaksi, dan disitulah kemudian kita profit. Itu kalau kita dagang konvensional. Nah, bagaimana kalau kita dagang kripto, teman-teman? Nah, dagang kripto itu mudah tapi rumit. Kenapa?
Karena ada banyak hal yang harus teman-teman perhatikan di dalam melakukan perdagangan kripto. Misalnya, satu, teman-teman harus tahu yang namanya teknik analisa. Karena kalau teman-teman tidak tahu teknik analisa, pastinya teman-teman akan salah di dalam menentukan koin apa yang akan Anda pilih buat trading. Selain itu, yang kedua, teman-teman harus tahu bagaimana fundamental daripada koin tersebut. Karena kalau kita hanya mendengar apa kata orang, bahwa koin A ini bagus, koin B bagus, koin C bagus, tetapi kita tidak mengetahui fundamental dari koin tersebut, maka kita akan terjebak di sana, teman-teman. Maka harus pahami juga fundamentalnya. Selain itu, teman-teman harus punya banyak waktu untuk membaca atau untuk melakukan trading. Karena jika Anda tidak punya waktu, maka akan sulit untuk melakukan trading. Dan yang paling penting dalam dunia trading itu adalah teman-teman harus punya emosional yang stabil. Karena kalau teman-teman tidak punya emosional yang stabil, maka pasti Anda akan tidak tepat waktu atau tidak tepat di dalam melakukan trading, teman-teman. Misalnya begini, Anda udah membeli di harga $10. Lalu kemudian market itu naik. Kita memperkirakan bahwa saya kepengen profit di angka 10 atau 5%. Nah, ketika market mencapai 5%, kita kepengen untuk tidak profit dulu di 5%. Kita pengennya naik dulu 10%. Kenapa? Karena emosi kita mengatakan bahwa, wah ini harganya pasti akan naik lagi nih. Kalau saya jual sekarang, sayang. Mendingan saya tunggu market itu naik dulu 10%, 15%, baru kemudian saya jual. Ternyata setelah yang kita tunggu itu bukannya naik, malah kemudian turun. Nah, ketika turun, kita akan menjual dalam kondisi profit yang sedikit atau bahkan minus. Itu yang membuat emosi kita tidak akan stabil, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, ketika kita mau melakukan trading, apalagi buat pemula, saya sarankan teman-teman menggunakan platform yang saat ini saya gunakan. Platform ini akan membantu Anda karena perannya sebagai asisten. Tadi saya katakan bahwa ketika trading, teman-teman harus tahu teknik analisa. Platform ini akan membaca teknik analisa secara otomatis. Kedua, dalam trading, teman-teman harus punya fundamental dalam menentukan koin. Nah, platform ini itu bisa memberikan fundamental yang baik, komunitasnya juga bisa memberikan fundamental yang baik dari setiap koin-koin yang akan kita pilih. Yang ketiga, tadi saya bilang bahwa trading itu emosi kita harus stabil. Nah, platform ini dia adalah algoritma sehingga dia tidak punya perasaan dan ketika dia melakukan eksekusi buy dan sell, dia akan membaca secara matematika, teman-teman, bukan secara perasaan. Sehingga hal ini membuat disiplin trading itu semakin baik, teman-teman. Gitu ya. Nah, alat itu apa? Alat itu adalah AIO Trade. AIO itu adalah kepanjangan dari All in One Trade, teman-teman. Jadi, perkenalkan platform yang saya bawa pada malam hari ini namanya adalah AIO Trade. AIO Trade ini nanti akan membantu Anda di dalam melakukan trading. Jadi buat teman-teman sebagai pemula trading, alat ini sangat cocok sekali. Buat Anda yang sudah profesional trading tetapi tidak punya waktu, alat ini juga sangat bagus sekali untuk membantu Anda di dalam melakukan trading. Ya, oke. Apa itu AIO Trade? AIO Trade ini sangat mudah dan sangat efisien untuk digunakan. Kenapa? Karena AIO Trade bekerja otomatis 24 jam non-stop. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan AIO Trade, maka Anda akan bahagia. Kenapa? Karena alat bantu ini bekerjanya tanpa henti. Dia akan bekerja itu selama 24 jam tanpa henti, teman-teman. Saya dulu punya pengalaman trading di mana ketika saya melakukan trading manual, maka saya tidak akan mungkin bisa melakukan trading itu selama 24 jam. Ya mungkin hanya beberapa jam saja. Kenapa? Karena kemampuan saya sebagai manusia itu terbatas sekali, teman-teman. Tetapi ketika teman-teman menggunakan AIO Trade, maka AIO Trade ini akan membaca kondisi pasar itu selama 24 jam tanpa henti. Berarti alat bantu kita ini luar biasa. Berikutnya kalau teman-teman gunakan AIO Trade,
Ayo trade tidak dipengaruhi oleh emosi. Beda dengan manusia, kalau manusia emosinya itu suka nggak stabil. Kalau lagi bahagia, tradingnya bagus. Tapi kalau lagi galau, tradingnya pasti akan berantakan, teman-teman. Gitu ya. Tapi, Ayo Trade ini karena dia adalah algoritma, sehingga dia tidak punya perasaan, teman-teman. Maka, Ayo Trade ini akan trading dengan sangat disiplin sekali. Satu kunci keberhasilan dari trading itu, selain kita jago membaca teknik analisa dan juga membaca fundamental, yang paling penting dalam dunia trading itu adalah disiplin. Disiplin saat masuk market, disiplin saat keluar market, disiplin saat beli koin, disiplin saat take profit, teman-teman. Nah, kalau manusia kadang-kadang nggak bisa disiplin. Kenapa? Karena masih dipengaruhi oleh emosi. Tapi kalau teman-teman pakai Ayo Trade, Ayo Trade ini saya jamin disiplinnya 100%. Jadi kalau teman-teman udah setting take profitnya 1,5%, maka ketika market menyentuh profit 1,5%, Ayo Trade langsung lakukan take profit, teman-teman. Sangat disiplin sekali. Yang ketiga, kalau teman-teman menggunakan Ayo Trade, maka teman-teman nggak perlu khawatir. Buat pemula yang tidak punya pengalaman trading, teman-teman boleh gunakan Ayo Trade. Gitu ya. Karena bagi saya begini, pengalaman trading itu tidak bisa kita dapatkan dalam waktu cepat. Tidak mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, teman-teman belajar trading, kemudian langsung pintar, teman-teman. Kenapa? Karena trading itu harus dipraktekin setiap saat. Bulan ini kondisi market seperti ini. Bulan depan kondisi marketnya juga berubah, teman-teman. Jadi belajar itu bukan hari ini saja, tetapi setiap saat. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sangat sibuk, saya rasa akan sulit untuk belajar trading. Tapi kalau teman-teman pakai Ayo Trade, tidak perlu punya pengalaman trading yang dalam. Punya pengetahuan dasar tentang trading saja sudah cukup untuk teman-teman boleh melakukan trading, tetapi menggunakan Ayo Trade. Oke ya? Nah, tentu kita juga menggunakan teknologi AI yang akan membantu teman-teman di dalam melakukan trading, teman-teman. Nah, manajemen risiko pun kita akan jaga. Komunitas Ayo Trade itu selalu memberikan informasi bagaimana cara mengelola keuangan kita lewat manajemen risiko, teman-teman. Lalu, berikutnya Ayo Trade itu ada fitur yang namanya fitur time frame. Nah, fitur ini secara otomatis bisa memantau beberapa koin atau token yang secara bersamaan dan melakukan perdagangan. Jadi ini sangat lengkap sekali ya, Ayo Trade ya. Baik teman-teman, Ayo Trade ini melakukan live trading hanya di pasar spot. Kalau teman-teman tahu untuk trading di kripto itu ada orang biasanya trading di spot, ada juga tradingnya di futures teman-teman. Tetapi untuk Ayo Trade itu hanya melakukan trading di pasar spot. Dan ini live trading teman-teman. Jadi ini bukan skema manipulatif trading, karena kita itu tradingnya langsung teman-teman. Gitu ya. Dan kita trading hanya di spot. Nah, saya suka dengan Ayo Trade ini karena yang pertama, Ayo Trade itu tidak megang uang kita. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk trading menggunakan Ayo Trade, maka pertama teman-teman itu melakukan download aplikasi exchanger, tempat di mana kita melakukan trading. Jadi misalnya kalau teman-teman memilih Binance, maka teman-teman download Binance, kemudian verifikasi di sana. Setelah terverifikasi, maka modal teman-teman transfernya langsung ke Binance, bukan ke Ayo Trade. Nah itu yang membuat saya itu tenang teman-teman. Duit tidak dipegang oleh Ayo Trade. Modal kita itu sepenuhnya ada di tangan kita sendiri, di akun exchanger kita sendiri teman-teman. Berikut, kalau teman-teman menggunakan Ayo Trade, maka modal dan profit ini bisa ditarik kapan saja kita mau. Nah ini yang menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya bulan ini teman-teman trading, lalu sudah profit. Nah setelah itu teman-teman memutuskan untuk menarik profit yang sudah ada. Nah itu teman-teman bisa lakukan kapan saja. Jadi Ayo Trade tidak melakukan locking atau kunci terhadap modal dan profit Anda. Modal dan profit bisa ditarik kapan saja. Menariknya adalah ketika kita mau melakukan penarikan, baik itu modal ataupun profit, maka
yang boleh melakukan penarikan itu hanya pemilik dari akun exchanger. Jadi Anda sendirilah yang boleh menarik dana. Kenapa? Karena ketika kita melakukan withdrawal, maka ada verifikasi OTP yang akan dikirim. Biasanya akan dikirim lewat SMS, lewat email, Google Authenticator, bisa juga sidik jari dan lain sebagainya. Ya. Dan yang berikut adalah untuk teman-teman memulai trading, itu teman-teman bisa memulai dengan modal berapa saja. Gitu. Jadi kita tidak mengunci berpatokan bahwa trading harus modal sekian, harus modal sekian, harus modal sekian. Tidak ditentukan seperti itu. Jadi trading kita itu sesuai dengan kemampuan modal masing-masing, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan modal minimal yang paling ideal itu berapa, teman-teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau nanti teman-teman sudah mendownload IoTrade, maka di dalam IoTrade itu ketika teman-teman memulai trading, ada dua yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah kalau teman-teman kepengen yang praktis banget, karena tidak paham trading, tidak paham cara setting, maka teman-teman boleh menggunakan fitur yang namanya Follow Master. Jadi Follow Master ini adalah sebuah fitur yang diberikan oleh developer untuk membantu para member yang sama sekali belum pernah trading. Karena biasanya ketika trading itu ada settingan yang harus kita isi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan Follow Master, maka seluruh settingan itu sudah dilakukan oleh trader profesional yang sudah dipersiapkan oleh developer, teman-teman. Jadi dengan kata lain, teman-teman cukup siapkan modal di Binance, setelah itu klik Follow Master di IoTrade, tradingnya langsung jalan, teman-teman. Yang berikut, kalau teman-teman yang sudah paham trading, teman-teman boleh menggunakan fitur yang lain, yaitu sistem custom. Jadi sistem custom ini sebetulnya diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah tahu trading. Karena di situ nanti ada kolom yang harus diisi berkaitan dengan settingan. Jadi sekali lagi custom ini diperuntukkan buat teman-teman yang sudah paham trading. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari kedua fitur ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Follow Master, maka tadi keunggulannya adalah sangat praktis karena teman-teman cukup klik Follow Master, tradingnya jalan. Tetapi kelemahannya adalah ketika di tengah jalan, teman-teman kepengen merubah settingannya, tidak bisa dilakukan. Jadi yang boleh melakukan perubahan settingan itu hanyalah trader profesional yang sudah dipersiapkan oleh developer. Teman-teman sebagai customer, sebagai member, itu tidak boleh melakukan perubahan settingan di tengah jalan. Jadi kelebihannya praktis, tapi kelemahannya adalah lebih kaku, teman-teman. Kalau kita menggunakan Follow Master. Kalau teman-teman menggunakan sistem custom, sebetulnya ini hanya butuh pengisian kolom untuk settingan saja. Nah, itu memang agak rumit buat teman-teman yang belum pernah trading. Tapi yang sudah pernah trading, pengisian kolom untuk settingan itu sangat gampang sekali. Kelebihan dari custom itu adalah teman-teman bisa merubah settingan di tengah-tengah perjalanan, teman-teman. Misalnya begini, market lagi sangat fluktuatif. Trennya adalah turun. Nah, tadinya settingan kita itu rapat banget dan sangat agresif. Ketika kita melihat market itu trennya adalah turun, maka kita mencoba untuk membuat settingan baru yang diperlebar, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa merubahnya di tengah jalan, teman-teman. Nah, itu sistem custom. Jadi, teman-teman boleh menggunakan Follow Master, bisa juga menggunakan custom. Tapi saya sarankan buat teman-teman pilih yang custom. Kenapa? Karena kalau custom itu lebih fleksibel, di tengah jalan kita bisa merubah. Tapi Pak, saya belum paham trading. Oke, disinilah pentingnya kita punya komunitas. Jadi orang yang merekrut Anda itu nanti akan membantu Anda memberikan settingan custom.
Atau yang berikut adalah di grup kita itu selalu ada rekomendasi untuk settingan custom. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, yang tidak paham trading sama sekali, kita akan bantu cara melakukan settingan custom, teman-teman. Ini adalah fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh IoTrade. Ada 5 fitur unggulan penting yang menurut saya 5 fitur ini sudah sangat membantu kita di dalam melakukan trading. Fitur yang pertama adalah average. Jadi IoTrade ini metode trading yang dia jalankan itu menggunakan sistem average. Average itu adalah sistem trading di mana pembelian akan dilakukan, lalu kemudian penjualan akan dilakukan setelah menemukan harga rata-rata. Jadi dengan kata lain, averaging itu pembeliannya berkali-kali, tetapi penjualannya sekali-sekaligus. Yang kedua, kita juga punya fitur yaitu grid, teman-teman. Jadi kalau grid ini sama seperti average juga, cuman bedanya adalah grid ini dia akan menjual secara satuan. Belinya satuan, jualnya adalah satuan. Nah, fitur ketiga adalah perkawinan antara average dan grid. Jadi teman-teman bisa kombinasi dua settingan ini, yaitu average dan grid digabung menjadi satu settingan. Fitur keempat unggulan kami adalah price range, teman-teman. Jadi kalau teman-teman aktifkan fitur price range, maka di situ teman-teman bisa menentukan area di mana trading itu bisa dijalankan. Jadi kalau misalnya teman-teman tentukan area paling bawah itu 10, paling atas itu adalah 30, maka IoTrade itu hanya akan trading di area 10 sampai 30. Di luar dari area itu, IoTrade tidak akan membeli koin tersebut. Lalu fitur kelima kami adalah fitur trailing stop. Jadi fitur trailing stop ini adalah membantu kita untuk memaksimalkan potensi profit. Di mana teman-teman ketika Anda sudah melakukan settingan 1,5% dan ternyata market masih terus mengalami kenaikan, biasanya bot belum akan jual. Nah, itu kenapa terjadi? Karena ada fitur trailing stop yang dimiliki oleh IoTrade, teman-teman. Nah, ini contohnya, teman-teman ya. Kalau kita menggunakan trading dengan sistem averaging, ilustrasinya seperti ini. Saya ambil gambaran, misalnya, teman-teman membeli atau IoTrade membeli pertama di harga 10. Contoh. Lalu ternyata setelah itu market turun, teman-teman. Nah, market turun, maka akan terjadi transaksi beli yang kedua. Lalu, pembelian pertama dan kedua itu akan digabung menjadi satu. Pasti kalau sudah digabung menjadi satu akan ketemu harga rata-rata. Jadi kalau misal beli pertama harga 10, lalu turun harga 9, digabung harga 10 dan harga 9, harga rata-ratanya adalah 9,5, teman-teman. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ternyata market masih turun lagi, maka terjadi pembelian ketiga, misalnya di harga 8. Turun lagi harga 7, beli lagi yang keempat. Turun lagi harga 6, beli lagi yang ke-5. Jadi kalau kita melihat ilustrasi ini, sudah terjadi 5 kali transaksi. Nah, 5 transaksi ini kemudian digabung menjadi satu, teman-teman. Kalau digabung menjadi satu, akan ketemu harga rata-rata di tengah-tengahnya. Mungkin sekitar harga 8 atau harga 8,5. Sehingga ketika market itu naik, menyentuh harga 8,5, IoTrade langsung menjual 5 transaksi tadi. Jadi kita nggak perlu menunggu harga naik di harga tertinggi pembelian pertama, yaitu harga 10. Tetapi ketemu harga rata-rata mungkin 8,5, di situ IoTrade sudah bisa menjual. Nah, keunggulan dari fitur averaging ini adalah kita nggak perlu lagi untuk menuju atau mencapai harga tertinggi pembelian pertama. Harga rata-rata averaging sudah bekerja, sudah dijual, teman-teman. Dan tentu profitnya akan lebih besar. Kenapa?
Karena 5 transaksi digabung menjadi satu. Teknik berikut yang dimiliki oleh IOTrade adalah grid. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika pembelian pertama misalnya di harga 10, lalu kemudian market naik ke harga 11, maka IOTrade boleh melakukan penjualan. Maka di situ kita sudah profit yang pertama kali. Setelah itu, koin pasti akan dibeli lagi oleh IOTrade. Misalnya sama, harganya 10 juga, lalu naik ke 11, IOTrade jual lagi. Maka kita udah profit yang kedua. Setelah itu ternyata market turun di harga 9, teman-teman. Nah, kita berharap harga 9 ini kemudian naik ke harga 10. Tapi ternyata di market harganya ternyata turun. Bukannya naik ke 10, tetapi kemudian turunnya ke 8. Nah, ketika turun ke 8, maka IOTrade akan beli lagi, teman-teman. Nah, ketika beli, harga yang 9 dan harga yang 10 itu tidak digabung menjadi satu, teman-teman. Terpisah. Gitu ya. Nah, sehingga ketika dari harga 8 lalu kemudian naik ke 9, sebetulnya harga 8 itu sudah profit. Maka yang dilakukan IOTrade adalah dia akan menjual terlebih dahulu pembelian di harga 8. Sedangkan yang harga 9 karena belum profit, maka masih ditahan, teman-teman. Ketika harga turun lagi di harga 7, IOTrade beli lagi, naik harga 8, IOTrade jual. Turun lagi harga 6, IOTrade beli lagi, naik ke 7, IOTrade jual. Jadi ada satu koin yang masih nyangkut, yaitu pembelian di harga 9. Nah, sepanjang market belum kembali kepada harga 9, maka sepanjang itu juga IOTrade tidak akan menjual koin tersebut. Jadi masih tetap di hold, teman-teman. Nah, beruntungnya apa? Kalau kita pakai grid, transaksi profitnya bisa lebih cepat, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak perlu menemukan harga rata-rata. Gitu ya. Nah, naik 1,5% aja, kita udah bisa jual. Walaupun yang di atas kita masih nyangkut atau floating, tetapi transaksi yang di bawah, yang sudah profit, itu akan dijual terlebih dahulu. Nah, teman-teman boleh menggunakan averaging, teman-teman boleh menggunakan grid, teman-teman boleh menggunakan kombinasi antara averaging dan grid sesuai selera masing-masing. Nah, ini saya harus memberikan sanggahan atau disclaimer, teman-teman, karena di luar sana banyak orang salah persepsi mengenai alat bantu ini. Mereka pikir begini, karena saya pakai robot, jadi yang pasti kalau saya pakai robot itu udah pasti profit setiap hari. Kenapa? Karena robot. Kalau saya pakai robot itu pasti tidak akan pernah ada kesalahan. Padahal namanya robot, walaupun robot, ketentuan profit kita itu ditentukan oleh kondisi market, teman-teman. Gitu ya. Jadi hari ini atau malam ini saya harus memberikan sanggahan atau disclaimer supaya teman-teman tahu bahwa ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ketika menggunakan IOTrade. Yaitu yang pertama, kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Jadi sekali lagi, lewat forum ini saya mau bilang bahwa ketika teman-teman trading menggunakan IOTrade, saya tidak memberikan jaminan bahwa Anda akan profit setiap hari. Profit kita itu ditentukan oleh kondisi market. IOTrade membantu kita di dalam mengelola kondisi market tersebut. Jadi bukan IOTrade yang menentukan profit, tetapi market yang menentukan profit. IOTrade membantu kita di dalam market tersebut, teman-teman. Ya. Lalu, riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya, dan ini tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Misalnya, teman-teman, bulan Juli kemarin, teman-teman profitnya contoh $200. Nah, di bulan Agustus, ternyata marketnya itu turun, teman-teman. Kalau market turun, maka profitnya tidak akan mungkin sama seperti di bulan Juli. Profitnya pasti lebih kecil. Kenapa? Karena marketnya turun. Nah, begitu. Ketika September marketnya naik tinggi, maka teman-teman profitnya bisa lebih besar dari bulan Juli dan bulan Agustus. Jadi sekali lagi profit itu kembali tergantung daripada kondisi market. Oke ya. Lalu
setiap resiko itu akan menjadi sepenuhnya tanggung jawab individu. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman trading, lalu kemudian ada resiko yang teman-teman pikul, nah itu sebetulnya adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita tidak boleh saling menyalahkan bahwa, oh karena saya diajak sama si A, jadi ketika saya tidak profit, maka itu adalah kesalahan si A. Gitu ya. Ini adalah ini adalah risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari kita. Oleh sebab itu, kita harus mampu atau bisa menerapkan sistem manajemen keuangan atau money management. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya modal, nah diupayakan modal itu bisa dibagi dalam beberapa periode. Gitu. Nah, sehingga ketika dengan modal yang pertama trading, kalau misalnya market itu turun dan ternyata turunnya itu melewati settingan kita, maka kita masih punya modal kedua atau modal cadangan. Nah, modal cadangan itu teman-teman bisa setting lagi di harga yang bawah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan potensi profit dari harga yang lebih murah. Sehingga walaupun di modal pertama kita itu floating, tapi kita masih bisa take profit dari modal kedua dan seterusnya, teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah saya jelaskan tentang manfaat dan fitur daripada IoTrade. Nah sekarang bagaimana caranya saya mendaftar di IoTrade? Caranya adalah, kalau teman-teman daftar IoTrade, silakan menggunakan link referral dari orang yang mengajak teman-teman. Tentu teman-teman tahu IoTrade itu mungkin dari media sosial, tapi sebagian besar pasti dari relasi Anda atau dari teman Anda. Maka mintalah link referral terhadap orang tersebut. Berikutnya, untuk kita memulai trading, kita membutuhkan trading fee. Jadi IoTrade ini akan jalan kalau ada trading fee. Karena di dalam IoTrade itu ada sistem bagi hasil. Jadi IoTrade itu mendapatkan keuntungan dari profit member. Di mana dari setiap profit member itu ada pembagian hasil yaitu 80-20. Di mana 80% itu menjadi keuntungan bersih daripada member, sedangkan 20% itu adalah keuntungan daripada IoTrade. Nah, trading fee ini akan dipotong dari saldo kita yang tersedia di wallet IoTrade, bukan di Binance, teman-teman. Maka daripada itu, kita harus memberikan atau mengisi saldo cadangan kita di wallet IoTrade. Minimal berapa? Minimal $10. Tetapi saya sarankan teman-teman, kalau nanti teman-teman mau jalankan bisnisnya, maka saya referensiin langsung $50. Supaya apa? Supaya teman-teman langsung mendapatkan status sebagai VIP 1. Lalu, kalau sudah terdaftar, trading sudah jalan, teman-teman boleh mengikuti Zoom rutin yang kita lakukan setiap hari Rabu. Dan kabar baiknya adalah, kalau teman-teman daftar sekarang, maka pendaftarannya itu masih gratis, teman-teman. IoTrade sampai hari ini masih memberikan promo kepada kita semua, di mana kita yang mendaftar akan gratis. Jadi tidak ada sewa bot untuk saat ini, kita cukup mengisi trading fee aja. Tapi nanti kalau IoTrade ini sudah keluar legalitasnya, maka kemungkinan besar kita akan berbayar, teman-teman. Berbayarnya kalau saya tidak salah dengar itu sekitar $120. Sayang kan? Jadi mumpung masih gratis, ayo teman-teman daftarkan diri supaya teman-teman bisa melakukan trading dan posisi Anda langsung menjadi VIP 1. Jack Ma bilang begini, jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Financial tipping point ada di depan mata kita, tetapi itu akan terrealisasi kalau kita mulainya dari sekarang, teman-teman. Gitu. Kalau kita nanti entar-entar, maka financial tipping point itu akan terlewatkan dari kita, teman-teman. Sehingga di kemudian hari, kita hanya akan menjadi penonton saja. Sebab itu kita ikutin saran daripada Jack Ma, jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Download Exchanger, download IoTrade, isi trading fee $50, lalu kemudian trading dengan modal minimal.
Kalau Anda sudah punya modal besar, silakan langsung trading dengan modal besar dan Anda siap menyambut financial tipping point, teman-teman. Oke, saya masuk ke materi berikut ya, teman-teman. Kalau tadi saya sudah jelaskan kepada Anda bagaimana IoTrade ini bekerja. Tentu IoTrade ini adalah alat bantu kita di dalam melakukan trading. Kalau trading itu tidak lepas dari yang namanya modal, teman-teman. Baik itu modal besar ataupun modal kecil, intinya kalau kita mau trading maka kita butuh modal. Di luar sana ada banyak orang yang punya modal, tetapi mereka bingung bagaimana mengelola modal dengan resiko yang minim. Maka saya sarankan teman-teman boleh trading pakai IoTrade. Tetapi ada juga di antara kita yang mungkin ketika kepengen sekali untuk trading, tetapi kita belum punya modal. Maka tidak perlu khawatir, IoTrade juga menyediakan marketing plan untuk kita bisa mendapatkan uang, di mana uang itu bisa Anda gunakan sebagai modal trading. Jadi pakai IoTrade, semua ada solusi. Trading ribet, pakai IoTrade, karena akan memudahkan Anda trading. Modal trading tidak ada, pakai IoTrade. Karena dengan IoTrade, teman-teman bisa mendapatkan income dari marketing plan yang nanti itu bisa digunakan untuk trading teman-teman. Seperti apa marketing plan-nya? Seperti ini, teman-teman. Nah, di IoTrade kita punya 6 tingkatan yang biasa kita sebut sebagai VIP 1, VIP 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap tingkatan itu memiliki komisi atau bonus yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, tentunya tingkatan paling dasar itu punya bonus paling kecil. Sedangkan tingkatan paling tinggi itu bonusnya paling besar. Seberapa besar tingkatan bonus tersebut? Saya mulai dari VIP 1, teman-teman. VIP 1 itu bonusnya adalah 20% dari trading fee. Kalau misalnya saya merekrut teman saya, lalu dia mengisi trading fee $100, maka saya akan mendapatkan bonusnya 20% dari $100. Berarti saya mendapatkan komisi $20 per orang. Kalau saya di level 2 atau VIP 2, maka tentu direct reward saya naik. Ketika saya merekrut orang di posisi VIP 2, maka bonus saya menjadi 25%. Jadi kalau member saya masukin trading fee $100, saya dapatnya $25. Nah, tidak sampai di situ saja, teman-teman. VIP 2 itu sebetulnya dia sudah menjadi leaders. Kenapa? Karena di bawah dia itu sudah terbentuk tim minimal berjumlah 20 orang. Sehingga ketika produksi omset dari tim di bawahnya, si leader tersebut masih mendapatkan bonus. Nah, bonusnya berapa? Bonusnya adalah 5%, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya ngerekrut teman saya masukin $100, direct reward saya dapat $25. Lalu kemudian teman saya ini mengajak temannya lagi. Temannya masukin $100. Maka teman saya itu dapat $20. Karena komisinya 20%. Nah, saya sebagai leadernya dapat selisihnya. Selisihnya berapa? 5%. Maka kalau cucu saya masukin $100 trading fee, saya kebagiannya $5. Itu bukan closing pribadi saya ya, tetapi closing daripada tim saya. Jadi dari sini sebetulnya komisi kita akan semakin besar, teman-teman. Karena kita bekerja tidak sendiri lagi, tapi kita bekerja secara tim. Jadi untuk tim reward, Anda akan mendapatkan 5%. Selain itu kita juga dapat yang namanya peer reward. Sejumlah 1%. Peer reward ini apa? Peer reward ini adalah ketika di antara 20 tim di bawah Anda, kemudian naik menjadi VIP 2. Artinya kita sejajar. Nah, ketika sejajar, komisinya nggak putus, teman-teman. Kita masih bisa mendapatkan komisi sebesar 1% dari total seluruh member VIP 2 kita. Jadi kalau VIP 2 kita, siapapun dia,
mau anaknya, mau cucunya, mau cicitnya, gitu ya. Ketika masukin trading fee $100, maka teman-teman mendapatkan $1 sebagai peer reward. Nanti teman-teman akan naik kepada posisi VIP 3, di mana komisinya juga ikut naik. Untuk direct reward dapatnya 30%, team reward 5%, peer rewardnya sama. Di posisi VIP 4, kembali naik lagi menjadi 35%, team rewardnya sama, peer rewardnya sama, dan ada tambahan satu income yang luar biasa, di mana teman-teman itu akan mendapatkan global reward. Jadi ibaratnya ya, ada perusahaan yang kemudian memberikan saham kepada Anda karena Anda layak mendapatkannya. Jadi kejar posisi sebagai VIP 4 supaya teman-teman itu mendapatkan yang namanya global reward 1%. Kalau kita sendiri bekerja, mungkin kita masih bisa dapat omset $100 atau $200 per hari. Tapi kalau sebuah komunitas besar ini bekerja, maka omsetnya bisa ribuan dolar, ratusan ribu dolar, gitu. Jadi global reward itu adalah omset dari satu komunitas besar IoTrade yang kemudian sahamnya dibagi kepada kelompok VIP 4 senilai 1%, teman-teman. Jadi saya ambil contoh misalnya begini ya. Dalam 1 bulan, IoTrade itu berhasil mengumpulkan trading fee-nya $1 juta. Nah, di $1 juta ini, bagian atau jatah dari VIP 4 itu adalah 1%. Berarti $10.000. Nah, VIP 4 ada berapa orang? Kalau misalnya VIP 4 itu ada 10 orang, maka 10.000 orang, $10.000 ini dibagi kepada 10 orang. Artinya, satu orang VIP 4 itu mendapatkan global reward sebesar $1.000, teman-teman. Bukan hasil kerja pribadi, bukan hasil kerja kelompok internal saja, tetapi hasil kerja dari seluruh komunitas IoTrade. Anda akan mendapatkan 1%. Maka pesan saya begini, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis di IoTrade, maka fokus pertama teman-teman adalah kejar menuju kepada VIP 4. Karena kalau Anda sudah mencapai VIP 4, maka akan mendapatkan yang namanya global reward. Dan ini jumlahnya pasti sangat besar, teman-teman. Nah, selain itu teman-teman akan promo juga menjadi VIP 5. Di VIP 5, komisi direct itu naik menjadi 40%. Jadi kalau ada direct Anda trading fee-nya $100, maka Anda akan mendapatkan $40 commission-nya. Team reward-nya 5%, peer reward-nya 1%, dan global reward-nya naik, teman-teman, menjadi 2%. Gitu. Jadi kalau ada $1 juta di bulan itu, maka 2% ini diperuntukkan kepada VIP 5. Berarti sekitar $20.000. Kalau VIP 5 jumlahnya 5 orang, maka 20.000 ini dibagi 5. Maka satu VIP 5 itu akan mendapatkan $4.000 dari global reward. Ya. Dan level terakhir yang tentu kita sangat dambakan, yang kita sangat inginkan dan pengen kita capai sama-sama, yaitu VIP 6. VIP 6, direct reward Anda naik menjadi 45%. Kalau ada tim Anda masukin trading fee $100, maka Anda akan mendapatkan $45. Tim reward 5%, peer reward 1%, dan global reward naik menjadi 3%, teman-teman. Ya, kalau misalnya dalam bulan itu ada $1 juta trading fee-nya, maka 3% diperuntukkan kepada VIP 6. Berarti sekitar 30.000. Nah, kalau misalnya VIP 6 jumlahnya hanya 2 orang, maka satu orang itu akan mendapatkan $15.000, teman-teman. Jadi ini sangat besar sekali potensi income yang bisa kita dapat lewat jalankan afiliasinya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah kunci atau jawaban dari teman-teman yang belum punya modal untuk trading. Pesan saya, aktifin trading fee $50 supaya teman-teman statusnya menjadi VIP 1 dan layak untuk mendapatkan komisi. Setelah itu teman-teman bergerak mempromosikan tentang IoTrade. Ketika komisi itu masuk,
komisinya teman-teman bisa jadikan sebagai modal untuk trading. Nah, ini ilustrasinya. Misalnya saya sebagai VIP 1, lalu merekrut satu member. Lalu si member baru ini kemudian isi trading fee $50. Maka saya sebagai VIP 1 mendapatkan 20%. Berarti nilainya adalah $10. Nah, sedangkan leader saya VIP 2 sampai VIP 6 itu masing-masing mendapatkan 5% dari $50. Berarti VIP 2 nanti dapatnya $2,5, VIP 3 2,5, VIP 4 2,5, VIP 5 2,5, dan VIP 6 2,5. Jadi dibagi rata, semua leaders itu kebagian, teman-teman. Ini contoh adalah peer reward, teman-teman. Nah, peer reward ini, kalau misalnya saya VIP 1, lalu dapat member baru masukin $50, maka saya dapat 20%, yaitu $10. Kalau di atas saya, leader saya masih VIP 1, maka dia tidak akan mendapatkan peer reward. Karena peer reward itu hanya diperuntukkan kepada leader saja, dimulai dari VIP 2. Nah, kalau VIP 2, maka peer reward-nya itu adalah 1%. Jadi kalau ada member masukin trading fee-nya adalah $50, maka saya akan mendapatkan $0,5 atau 1%. Seperti itu. Nah, ini menarik lagi teman-teman ya. Kalau di luar sana kan ketika kita melakukan withdraw, biasanya itu ada fee yang kita bayar. Umumnya ya bisa $2 gitu ya. Nah, trading fee tersebut kalau di platform lain itu diambil oleh perusahaan. Tapi menariknya kalau di IoTrade, trading fee tersebut tidak diambil sepenuhnya oleh perusahaan, tetapi dibagi tetap kepada member. Mulai dari VIP 1 sampai kepada VIP 6. Jadi misalnya saya melakukan withdraw, maka saya akan kena fee $2. Upline saya itu akan mendapatkan fee-nya atau komisinya yaitu $0,3. Lalu fee 2, fee 3, fee 4, fee 5, dan fee 6 itu masing-masing akan mendapatkan $0,1, teman-teman. Nah, ini memang terlihat kecil, tapi Anda bayangkan kalau misalnya teman-teman sudah punya ribuan member. Lalu dalam setiap hari ribuan member ini kemudian melakukan withdrawal, teman-teman. Maka Anda bisa hitung 0,1 dikali 1000 member Anda yang melakukan withdrawal. Itu tetap banyak juga duitnya, teman-teman. Bisa juga untuk kita beli cendol, bisa juga untuk kita ngisi modal trading kita, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai posisi dari VIP 1 menjadi VIP 6, teman-teman. Caranya sederhana, teman-teman. Kalau Anda VIP 1, maka yang pertama atau saat ini teman-teman cukup mengisi trading fee sebesar $50. Dan ini sifatnya akumulasi. Artinya begini, kalau teman-teman baru punya $10, maka teman-teman isi $10 saja dulu, berarti status teman-teman masih VIP 0. Tetapi trading fee itu sudah dihitung. Minggu depan, teman-teman ngisi lagi $10, maka trading fee teman-teman itu menjadi $20. Besoknya isi lagi 10, jadi 30, besok lagi isi 10 jadi 40, besok lagi isi 10 jadi 50. Maka ketika mencapai 50, teman-teman naik menjadi VIP 1. Tapi kalau teman-teman sudah punya modal $50, saran saya langsung aja masukin $50 supaya bisnisnya jalannya lebih cepat. Karena kalau baru ngisi $10, teman-teman belum dapat komisi. Sehingga ketika Anda merekrut orang di bawah Anda, komisi itu pass up, naik kepada orang di atas Anda yang statusnya sudah menjadi VIP 1. Gitu ya. Jadi syarat VIP 1 itu cukup teman-teman ngisi
trading fee $50 saja. Kalau nanti Ayo Trade ini sudah keluar legalitasnya, tentu ada syarat tambahan, di mana syarat tambahan itu adalah teman-teman harus membayar sewa robotnya. Kurang lebih sekitar $120. Baru status teman-teman naik menjadi VIP 1. Nah, oleh sebab itu, mumpung hari ini legalitas kita masih dalam proses, artinya teman-teman gabung Ayo Trade pun masih gratis, maka segera manfaatkan promo gratis ini. Hanya dengan $50 saja, teman-teman sudah mencapai VIP 1. Kedua, untuk naik kepada VIP 2, teman-teman punya 3 syarat. Syarat yang pertama adalah teman-teman rekrut minimal 3 orang. Jadi saya ketika VIP 1, saya rekrut teman saya pertama, rekrut teman kedua, rekrut teman ketiga. Nah, setelah itu, ketiga teman ini, kemudian mereka pun melakukan duplikasi. Berarti dia juga rekrut. Misalnya teman saya yang pertama rekrut 5 orang. Nah, 5 orang itu menjadi omset kita untuk kenaikan ke VIP 2. Akan terhitung, teman-teman. Orang kedua rekrut lagi 10. Orang ketiga rekrut lagi 3. Total menjadi 20. Maka, otomatis syarat kedua itu terpenuhi. Nah, syarat ketiga, teman-teman naikin trading fee-nya dari $50 menjadi $100. Maka ketika ketiga syarat ini terpenuhi, teman-teman naik statusnya menjadi VIP 2. Keunggulannya tadi sudah saya sebutkan di awal, kalau VIP 2, komisi direct teman-teman naik menjadi 25%, lalu komisi tim Anda dapat 5%. Nah, kalau sudah di posisi VIP 2, sebetulnya menuju VIP 3 itu lebih mudah. Kenapa? Karena Anda tidak kerja sendiri. Ada 20 orang di bawah teman-teman yang teman-teman cukup satukan visi saja untuk bergerak bersama. Maka produksi dari 20 orang di bawah teman-teman itu akan menjadi omset Anda untuk kenaikan ke VIP 3. Syaratnya ada 4. Syarat yang pertama adalah minimum direct 3. Jadi kalau tadi di VIP 2 teman-teman sudah punya 3, sekarang teman-teman tambah 7. Supaya menjadi 10, maka syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, total tim yang tadinya 20, sekarang buat naik ke VIP 3 harus 100. Jadi teman-teman cukup tambah 80. Maka posisi syarat kedua itu terpenuhi. Dan yang ketiga adalah peringkat minimum 3 jalur VIP 2. Jadi yang tadi, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ini yang kemudian teman-teman bantu. Bantu naikin mereka naik ke posisi VIP 2. Jadi misalnya rekrutan pertama saya VIP 2, rekrutan kedua saya VIP 2, rekrutan ketiga saya VIP 2, maka syarat untuk saya ke VIP 3 itu terpenuhi, teman-teman. Dan yang keempat, akumulasi trading fee teman-teman naikin. Dari $100 naik menjadi 150. Maka Anda akan naik menjadi VIP 4. VIP 3. Berikutnya, ini sudah seperti kayak bola salju, teman-teman. Kenapa? Karena Anda udah punya power. Komisi udah nambah, komisi udah banyak, pengalaman makin matang, punya tim juga sudah banyak, gitu ya. Maka ini sebetulnya akan lebih mudah. Ibaratnya kita naik eskalator, ini kita cukup diam aja, itu pasti akan jalan. Kenapa? Karena bola saljunya sudah bergulir, teman-teman. Maka buat naik ke VIP 4, sebetulnya lebih mudah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah directnya teman-teman tambah. Dari 10 menjadi 15. Berarti teman-teman tinggal tambah 5. Mungkin waktu VIP 1, teman-teman ajak orang, mereka bingung, bimbang. Ah, siapa kamu? Belum ada pembuktian. Tapi ketika posisi Anda sudah VIP 3, income sudah ada, teman-teman datang lagi kepada orang yang menolak Anda dulu, mereka pasti akan masuk. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bukti. Nah, sehingga ketika teman-teman closing direct itu akan lebih mudah. VIP 4 syaratnya adalah punya 15 direct, kemudian total tim ada 500, lalu 3 jalur VIP 3. Jadi VIP 2 yang tadi 3 orang, itu teman-teman bantu mereka buat naik ke VIP 3. Lalu yang keempat, teman-teman harus punya minimal modal trading $300. Saya rasa ini bukan sebuah
Eh, Syarat yang rumit, kenapa? Karena menurut saya di posisi VIP 1 saja, teman-teman pasti sudah melakukan trading. Jadi ini syarat yang paling gampang. Akumulasi trading juga sebetulnya syarat yang paling gampang. Karena kalau teman-teman terus profit, pasti trading fee-nya akan terisi secara otomatis, teman-teman. Ya. Nah, di VIP 5, omsetnya naik. Directnya 20 orang, total tim 2.500, lalu 3 jalur VIP 4, modal trading 300, akumulasi trading naik jadi 500, dan VIP 6, direct minimum menjadi 30, total timnya adalah 10.000, lalu peringkat minimum timnya ada 3 orang yang teman-teman bantu promosi ke VIP 5. Modal trading minimal 300 dan akumulasi trading menjadi 1.000. Jadi ini adalah syarat yang harus teman-teman capai untuk naik level dari VIP 1 menjadi VIP 6. Saya support, saya dukung, teman-teman pasti bisa menjalankan ini semua. Nah, bentuk support dan dukungan kita, ada strategi yang boleh saya bagi kepada teman-teman. Kalau tadi teman-teman cukup merekrut 3, sekarang kita tingkatkan kinerja kita itu menjadi 10 kali lipat. Nah, kita namakan reward solution 10 powers. Ini bukan Power Rangers, teman-teman ya, tapi 10 powers. Nah, 10 powers itu seperti apa? Gini, kalau tadi minimum Anda rekrut adalah 3, sekarang kita naikin kinerja kita rekrut minimal 10. Kenapa minimal 10? Karena gini, kalau kita bergantung kepada 3 orang saja, belum tentu visi misi kita sama dari 3 orang tersebut. Kalau hanya satu yang sama, duanya enggak, berarti program kita itu enggak akan jalan dengan baik. Maka kita naikin 3 kali lipat, teman-teman. Yang tadinya kita rekrut 3, sekarang kita rekrut 10. Seandainya dari 10 orang itu ada 5 yang tidak sevisi dengan kita masih punya 5 potensial member yang bisa kita ajak berlari bersama, teman-teman. Jadi, di kedalaman pertama, teman-teman rekrut 10 member minimal. Maka, secara potensi reward, teman-teman udah dapat kurang lebih sekitar $100 income-nya. Lalu, 10 orang ini kita bina dengan baik, kita bina hubungan, kita bina edukasi, kita training, lalu kita join field di lapangan dengan member kita gitu ya. Kita ngayomi mereka dengan baik sehingga 10 ini mereka kemudian berkembang bersama dengan visi yang sama di mana 10 orang ini kemudian melakukan duplikasi merekrut 10 orang juga. Maka generasi kedua Anda itu menjadi 100 orang, teman-teman. Nah, 100 orang potensi reward itu adalah $225, teman-teman. Kalau Anda sudah punya 100 orang, status teman-teman tuh bukan lagi VIP 2, tapi sudah VIP 3, teman-teman. Jadi loncatannya itu sangat tinggi sekali kalau kita menggunakan sistem seperti ini, yaitu 10 powers. Oke? Nah, 100 orang ini teman-teman didik dengan baik, edukasi dengan baik, bangun hubungan dengan baik, supaya duplikasi bisnisnya berjalannya sama. Jadi kalau 100 melakukan duplikasi yang sama, maka akan melahirkan 1.000 orang baru, dan itu adalah generasi ketiga Anda. Potensi income yang bisa Anda dapat adalah $2.500. Nah, 1.000 orang ini lakukan hal yang sama. Training mereka, motivasi mereka, bimbing mereka, ngayomi mereka. Maka 1.000 orang ini ketika merekrut 10, itu akan menjadi 10.000 orang, dan itu akan menjadi generasi 4 Anda. Potensi income Anda menjadi 25.000, dan akan lahir lagi generasi kelima Anda, yaitu pergerakan dari 10.000 member Anda yang merekrut 10 orang, akhirnya menghasilkan 100.000 orang. Dan potensi income Anda menjadi $250.000. Dan terakhir, 100.000 ini ketika bergerak mencari 10 orang, maka generasi 6 Anda itu akan menjadi 1 juta orang. Kalau di total income-nya kurang lebih sekitar $2.500.000. Nah,
Jadi kalau digabung secara keseluruhan, dari generasi 1, 2, sampai 6, potensi income yang bisa kita dapat itu sekitar 2.777.825 US dollar. Kalau dirupiahkan dengan kurs hari ini kurang lebih sekitar 41,6 miliar rupiah. Mungkin ada yang bilang begini, wah ini nggak mungkin. Tapi saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri 3 tahun yang lalu ada satu platform ya yang leadernya itu bisa mencapai income 30 miliar lebih. Lalu direct di bawahnya itu bisa mencapai income sekitar 20 miliar lebih. Mereka bergerak hanya sekitar 8 sampai 9 bulan saja. Oleh sebab itu saya yakin banget IoTrade ini adalah sebuah platform jangka panjang karena platform ini berlegalitas nantinya. Artinya apa? Developernya benar-benar serius menggarap market kripto yang ada di Indonesia dan ada global, sehingga kita melakukan mengurus perizinan. Jadi, kalau kita menjalankan program ini dengan baik, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita bisa mencapai apa yang kita impikan ini, teman-teman. Rutin saja kita lakukan ini dengan baik, kita bimbing saja orang-orang kita, maka pasti akan jadi. Kalaupun misalnya tidak berhasil sepenuhnya, mungkin hanya 50% saja, kita pun masih bisa dapat income yang banyak, teman-teman. Income ini kemudian nanti bisa kita pakai untuk kehidupan kita, bisa juga kita pakai untuk trading nanti. Kita beli Bitcoin, kita trading Bitcoin, kita trading di Ethereum, dan koin-koin fundamental lainnya, teman-teman. Saya mengutip lagi dari Warren Buffett, dia adalah bapak saham internasional. Dia bilang begini, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Jadi pesannya adalah ketika kita berbisnis atau ketika kita bekerja, maka bangunlah satu sistem di mana sistem ini akan berjalan secara otomatis. Sehingga ketika kita tidak aktif lagi, sistem ini sudah bergulir dan menghasilkan uang buat kita. Dan sistem itu salah satunya adalah IoTrade. Kalau teman-teman sudah punya jumlah tim yang banyak, ketika Anda pensiun, Anda tidak aktif pun, sistem ini sudah bergulir, teman-teman. Gitu. Sehingga ketika Anda tidak mendapatkan member pun, income itu tetap masuk. Kenapa? Karena sistem kita itu sudah berjalan secara otomatis. Di mana tim kita itu terus membangun membernya, lalu kemudian member-member kita pun melakukan trading, kemudian trading fee-nya habis, dia harus isi lagi, maka di situ income kita itu akan terus mengalir, teman-teman. Itulah yang dikatakan oleh Warren Buffett. Jadi kita akan menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur. Sehingga kita tidak akan bekerja sampai mati. Itu adalah IoTrade, teman-teman. Oke, ini sudah di akhir dari Zoom meeting kita pada malam hari ini. Ini adalah pengumuman. Teman-teman boleh mengikuti rutin untuk Zoom meeting setiap hari Rabu. Lalu obrolan juga setiap hari Jumat lewat Telegram. Teman-teman juga bisa join Telegram. Lalu teman-teman juga bisa join YouTube. Lalu kemudian web support kita juga ada. Nanti teman-teman bisa minta di grup ya. Lalu kemudian cashback untuk trading fee. Kalau kemarin 50 sampai 99 itu 10%, tetapi sekarang karena promo menggunakan seragam. Nah, tim IoTrade juga menjual merchandise resmi IoTrade. Nah, teman-teman boleh pesan. Harganya 95.000 per pieces, ongkos kirim bayar di tempat. Ini adalah bentuk support system dari tim akademi. Jadi teman-teman boleh mengundang orang yang Anda mau presentasi, lalu kita akan bantu, kemudian ada follow up, kemudian ada edukasi seperti malam hari ini, dan yang paling penting adalah
kita akan sukses bersama-sama. Oke, itu saja penyampaian saya mengenai materi Zoom pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kita semua, teman-teman. Baik, oke, saya sekarang pukul 9:30, teman-teman. Saya buka untuk 3 penanya pertama. Buat Anda yang ingin bertanya, boleh bertanya. Eh, Halo, bertanya. halo. Oke, Pak Ini Muhammad suara Nursila, silakan Pak. Oke, terima kasih. Eh, saya kan baru awal. Itu yang perlu digarap pertama itu untuk mendapatkan VIP 1 itu bagaimana? Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya luar biasa sekali karena fokus pertanyaan langsung Ya, kepada marketing plan. Bapak berarti doyan duit Pak. betul. Doyan duit kemudian pintar melihat peluang di lapangan Pak. Ya, Terima saat kasih. ini syarat untuk menjadi VIP 1 itu sangat mudah dan sangat murah. Kenapa mudah? Karena kita tidak perlu ngapa-ngapain. Kenapa murah? Karena kita cukup membayar trading fee $50 saja, Pak. Jadi syarat untuk menjadi VIP 1 cukup dengan mengisi trading fee $50. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Sama-sama, Pak. Nah, jadi mungkin gini, Pak. Buru-buru isi trading fee $50. Setelah itu Pak Muhammad bisa langsung ajak orang terdekat. Ya, Ajak orang terdekat, kemudian ajak dia untuk ikut Zoom. Nah, atau bisa dibantu oleh leader Pak Muhammad untuk menjelaskan tentang apa itu IO Trade. Supaya ya, apa? Ketika dia bergabung, nah Pak Muhammad bisa langsung dapat komisi. Komisinya 20%. Jadi kalau teman Pak Muhammad masukin trading fee $50, Bapak dapat $10. Artinya kalau kita ngerekrut 5 orang saja, maka modal kita tadi yang $50 itu sudah kembali menjadi komisi kita, Pak. Jadi sudah balik modal, sudah BEP. Cukup dengan 5 member saja. ya. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama, Pak. Semoga Baik, sukses bersama. mungkin sukses, Pak. Dari Amin, peserta amin. Zoom yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk 2 penanya lagi. Seputaran tentang IO Trade, baik itu untuk tradingnya, baik itu untuk marketing plan-nya, lalu kripto ke depannya seperti apa, teman-teman boleh bertanya di forum ini. Saya akan bantu untuk menjawab. Sambil menunggu pertanyaan, update informasi yang akan saya berikan adalah di tahun ini juga legalitas IO Trade itu akan keluar, teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa robot trading di Indonesia itu legal. Kalau dulu-dulu mungkin teman-teman dengar image robot trading itu adalah negatif karena sebetulnya itu bukanlah robot trading seperti yang kita punya. Itu adalah money game yang berbalut robot trading. Cara mendeteksinya gampang. Ketika uang
ditempatkan di platform robot tersebut, maka itu adalah potensi money game. Nah, ini juga pesan saya buat teman-teman yang akan masuk ke industri kripto. Kalau teman-teman tidak paham dengan detail, maka teman-teman akan terjebak di tipu muslihat para money gamer. Mereka biasanya memanfaatkan nama dari kripto untuk merampas uang Anda. Yang sebetulnya mereka bukan melakukan trading, teman-teman. Sederhana. Satu, kalau uang dipegang oleh platform tersebut, maka itu tanda money game. Dua, platform ini menjanjikan profit setiap hari. Itu 1 hari 1%. Ada lagi yang bilang 5% alami scam. Jadi hati-hati. Platform yang benar apa? Satu, kalau platform itu uangnya tidak dipegang oleh robot, tapi uangnya ditempatkan langsung di akun pribadi kita di exchanger. Jadi kalau misalnya kita pakai Binance, berarti modal itu harus masuk di Binance di akun pribadi kita, bukan akun pribadi Binance perusahaan itu atau orang itu. Harus di akun pribadi kita. Nah, itu udah pasti benar. Kedua, profitnya tidak flat, tidak pasti. Itu udah pasti benar. Kenapa? Karena profit itu ditentukan oleh market. Jadi kalau market naik, karena kita trading di spot ya, market naik, kita pasti profitnya lebih banyak. Tapi kalau market turun, nah itu kita nggak ada penjualan, di hold. Nah tentu nggak ada profit di sana. Jadi kalau profitnya itu ditentukan oleh market, nah itu kemungkinan benar, teman-teman. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Saya persilakan lagi buat teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Semoga ke depan kita bisa mendapatkan financial tipping point yang bisa merubah masa depan kita, teman-teman. Momentumnya sekarang. Kenapa? Kalau ya, saya persilakan Pak Kusno untuk bertanya. Selamat malam Bang An dan semuanya yang hadir di sini. Saya Kusno dari Banyumas. Saya mau nanya itu kalau di teknis EOTrade ada uptrend 0,2 atau 0,50 itu bisa jelaskan Pak? Saya belum dong gitu loh, belum maksud. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau di dalam settingan custom itu ada fitur tentang uptrend. Jadi uptrend itu adalah kondisi di mana IOTrade akan membaca kenaikan koin. Tujuannya untuk beli di tradingan pertama. Jadi contoh gini, Bapak menggunakan time frame-nya itu contoh 5 menit. Nah, berarti IOTrade itu akan membaca fitur time frame yang 5 menit, Pak. Kalau kita lihat di exchanger, itu kan ada candle ya. Nah, kalau kita settingnya candle 5 menit, maka IOTrade itu akan membaca candle yang 5 menit itu. Nah, di candle 5 menit itu, kapan IOTrade ambil keputusan untuk beli? Itu disesuaikan dengan uptrend yang kita isi. Jadi kalau kita ngisi uptrendnya itu 0,2, maka IOTrade itu akan membaca time frame 5 menit ketika naik
0,2 baru Ayo Trade akan beli. Itu fungsi daripada uptrend, Pak. Bisa dipahami, Pak Kusno? Oke, ya, udah paham ya. Sedikit paham ya. Terima kasih, Pak. Baik, saya tambahin lagi, uptrend itu jangan terlalu tinggi juga dibikinnya, Pak. Awal-awal saya juga nggak paham tuh. Saya bikin time frame-nya berapa ya waktu itu? 5 menit. Nah, time frame-nya 5%. Nah, nggak kebeli-kebeli, Pak. Kenapa? Karena harus naik 5% dulu, baru bot itu beli. Nah, tapi dari situ saya belajar, oh ternyata nggak seperti itu. Uptrend itu ya paling kita bikin 0,2, 0,3, atau 0,5. Tujuannya naiknya sedikit aja. Di situ Ayo Trade-nya sudah lakukan pembelian. Seperti itu. Jadi kalau pada umumnya ya, kalau yang custom itu biasanya uptrend itu dibikinnya 0,2, 0,3. Paling tinggi itu 0,5, Pak. Seperti itu. 0,2 juga udah ideal menurut saya. Dari Pak Budi, apakah kita bisa bareng tradingnya baik Binance dan Bitget di Ayo Trade? Oke, pertanyaan bagus Pak Budi. Bisa, Pak. Bisa. Jadi satu Ayo Trade, kita bisa API binding ke 2 exchanger. Ke Binance, kemudian ke Bitget. Kalau ada 3 exchanger juga boleh, Pak. 4 exchanger juga boleh, Pak. Gitu. Jadi satu Ayo Trade bisa trading di beberapa exchanger secara bersamaan. Satu penanya lagi, saya persilakan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Pak Eko, jadi setting bot itu suka-suka kita ya, Bos. Iya, buat teman-teman yang sudah paham settingan, silakan teman-teman setting sesuai dengan analisa teman-teman masing-masing. Itu enaknya kalau kita melakukan sistem custom. Jadi yang sudah paham trading, silakan teman-teman setting sendiri. Kalau yang sudah paham, ya. Jadi misalnya teman-teman pakai grid. Nah, gridnya itu teman-teman mau pakai berapa layer. Nah, itu teman-teman boleh isi sendiri. Gitu. Misalnya 10 layer. Nah, teman-teman kembali melihat market. Ethereum contoh. Ethereum coin ini kenaikannya sudah sangat tinggi. Jadi kalau misalnya saya bikin jaraknya rapat, nanti ketika marketnya turun cukup dalam, ketahanan saya ini nggak kuat nih settingannya. Maka teman-teman bisa melakukan settingan dengan jarak yang lebih lebar. Yang tadinya misalnya 0,5%, nah teman-teman bisa bikin 1% atau 2% per layer, nah itu bisa. Dan di kemudian hari pun ketika teman-teman pengen merubahnya, karena ternyata market itu bergerak positif, nah itu teman-teman bisa lakukan perubahan itu kapan saja. Intinya pertanyaan dari Bapak tadi benar, bahwa settingan itu kita bisa bikin suka-suka kita, tergantung dari analisa kita sendiri. Seperti itu, Pak. Pak Muhammad Saleh bertanya, saya sudah trading tapi follow master. Apakah saya mesti pindah ke custom? Karena kayaknya follow master ini lambat cuannya. Kalau iya, bagaimana cara menghentikan follow master? Oke, Bapak berarti termasuk orang lama ya.
orang lama. Karena saya juga waktu awal gabung juga saya pakai follow master. Nah, gitu ya, pakai follow master. Memang pada masa itu, awal-awal itu follow master oke, karena kondisi market juga lagi bagus-bagusnya. Tapi kemudian market itu ngedam cukup dalam, nah sehingga pembelian kita yang pakai follow master itu semuanya nyangkut. Nah, sebetulnya tidak sepenuhnya kesalahan dari follow master, tetapi memang kondisi market itu ngedam cukup dalam saat itu. Gitu. Nah, tadi saya udah bilang ya, kalau kita pakai follow master, kelemahannya kan kita nggak bisa setting di tengah jalan. Kita nggak bisa merubah settingan di tengah jalan. Nah, kalau kita waktu itu pakai custom, ketika ngedam, kan kita bisa merubah di tengah jalan. Tapi nggak apa-apa, itu sudah terjadi. Maka yang Pak Muhammad lakukan sekarang sebenarnya adalah menunggu saja dulu. Menunggu saja sampai market kembali naik dan follow masternya itu kejual. Nah, kalau sudah kejual dan Bapak pengen pindah ke custom, maka follow masternya itu diklik stop. Di stop dulu, baru setelah itu ubah fitur menjadi custom. Nah, modal yang tadinya di follow master itu bisa dialihkan ke settingan custom, Pak. Gitu. Jadi bisa dilakukan adalah kalau saat ini saran saya menunggu saja dulu sampai yang follow master itu kejual. Seperti itu ya. Oke, ini dari Pak Eko juga. Jadi kita bisa menganalisa sesuai selera kita. Ya, betul Pak. Karena setiap orang kan pasti punya analisa sendiri tentang market. Apalagi yang sudah paham trading, pasti dia udah punya perhitungan analisa itu sendiri. Jadi sebetulnya gini, IoTrade itu kan adalah alat bantu, di mana otaknya itu adanya di kita. IoTrade itu ibaratnya tangan dan kaki kita. Sedangkan otak itu ada di kita. Jadi perintah kita itu yang kemudian dijalankan oleh IoTrade. Nah, perintah kita itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk settingan. Jadi kalau kita settingannya agresif, maka IoTrade akan bekerja secara agresif. Tapi kalau settingan kita itu slow, IoTrade akan bekerja secara slow. Jadi analisa itu penting dan sesuai dengan selera kita. Nah, analisa ini yang kemudian kita tuangkan di dalam settingan kita masing-masing. Butuh jam terbang dan menarik ini. Wah iya, pasti sangat menarik Pak. Jadi pakai IoTrade itu sebetulnya tidak semata-mata motivasinya untuk profit saja. Karena kalau motivasi untuk profit saja, sayang banget. IoTrade itu sebetulnya alat bantu yang membantu kita untuk bisa memahami trading secara sepenuh, Pak. Jadi bukan cuma sekedar, oh saya pengen profit aja. Enggak. Justru ketika teman-teman trading pakai IoTrade, teman-teman dengan sendirinya akan mulai hingga yang saya lakukan itu adalah beli karena FOMO. Barbar. Punya uang 10 juta tanpa money. Jadi ilmu yang saya dapat di dunia trading itu mahal ternyata. Nah, kalau kita pakai IoTrade, sumpamanya teman-teman belum punya pengalaman trading, teman-teman punya mentor di dalam komunitas ini. Lalu, mentor ini kemudian membantu Anda melalui settingan IoTrade. Nah, tentu settingan yang disusun juga itu melalui analisa. Jadi kalaupun market bergerak sangat agresif turun, kita masih punya settingan yang bagus, maka resikonya juga lebih kecil, teman-teman. Jadi beruntung teman-teman yang pemula trading pakai IoTrade. Seperti itu ya. Jadi untuk settingan atau analisa, nah itu kita bisa lakukan sendiri. Dari Pak Kusno, kalau trading kita lagi floating dan market nggak nyampe, apakah bisa disetting? Kalau bisa, apa yang disetting Pak Hen? Ya, settingan bisa kita lakukan kapan saja Pak.
Kalau marketnya nggak nyampe. Jadi gini Pak, kalau misalnya Pak Kusno pakai settingan grid. Nah grid itu kan keuntungannya atau keunggulannya, kenaikannya tidak perlu harga tinggi. Naik 1,5% dari pembelian saja kita sudah take profit Pak. Jadi misalnya gini, tadinya layernya ada 10. Ini grid ya, saya bicara grid. Lalu 10 gridnya itu udah kepake semua. Dan ternyata market masih turun lagi sampai 5% ke bawah. Berarti 15%. Nah, artinya settingan kita yang pertama itu minusnya kurang lebih sekitar 15% untuk layer pertama. Nah, kita kan mesti menunggu market itu naik dulu nih Pak. Dari minus 15% naik sampai ke minus 10, maka pembelian terakhir kita itu balik modal. Naik minus 9, kita take profit. Supaya tetap berjalan profitnya, lakukan top up. Dengan catatan, top up-nya nanti Bapak tambah layer. Yang tadinya 10 layer, tambah jadi 15 layer. Supaya apa? Supaya Ayo Trade ini bisa membeli di harga bawah, Pak. Jadi di minus 11%, 12%, 13%, sampai 15% di situ terjadi transaksi, Pak. Nah, kalau nanti market naik dari 15%, naik ke 14%, naik ke 13%, maka pembelian terakhir yang minus 15%, di situ kita udah take profit, Pak. Maka Ayo Trade akan jual dulu pembelian terakhir tersebut, Pak. Gitu. Jadi kalau ditanya, cara settingan ngerubahnya gimana? Ya kalau ada modal, tambah modal aja, susun bagian bawah, tambah grid, lalu kemudian tunggu market naik, maka pembelian yang paling bawah itu take profit dulu. Jadi kita udah nggak pusing lagi untuk floating yang di atas, Pak. Kenapa? Karena transaksi yang di bawah itu kita profit terus, Pak. Seandainya market nggak naik-naik di harga tertinggi, dia tetap ada di harga bawah, tapi kemudian tektok di harga bawah, naik turunnya 5% di harga bawah, itu pun kita udah profit, Pak. Jadi ibaratnya kayak orang dagang konvensional, punya barang taruh di etalase, tentu tidak semua barang itu laku. Misalnya rokok nih, teman-teman jual Cisamsu sama jual misalnya apa ya, Marlboro gitu. Nah ternyata orang banyak beli Marlboro. Nah yang Cisamsu kita floating Pak, karena nggak laku. Tapi yang Marlboro karena orang beli terus, otomatis kita untung dari situ. Jadi potensi profit kita nanti dari rokok Marlboro. Nah itu sama tadi Pak. Kalau di grid 10 layer tadi kita masih floating, tapi kita tambah 5 grid lagi, dan tektokannya di 5 grid terakhir, maka itu pun akan mendatangkan keuntungan buat kita, Pak. Nah, itu salah satu strategi trading yang bisa Pak Kusno jalankan, Pak. Oke, baik. Saya rasa cukup ya pertemuan kita pada malam hari ini, dan saya memberikan aspirasi tertinggi buat teman-teman, apresiasi tertinggi buat teman-teman, karena sampai dengan jam 10, teman-teman tetap stay untuk sama-sama kita belajar. Doa dan harapan saya semoga kita bisa mendapatkan financial tipping point di bull market kali ini, dan persiapkan diri teman-teman karena Agustus dan kemungkinan September kita akan masuk bull market, karena di bulan September itu kemungkinan terjadi pemangkasan suku bunga sehingga semua koin itu akan mengalami kenaikan. Bangun tim dengan baik, persiapkan modal trading dengan baik, dan tahun depan kita akan sukses sama-sama. Salam sukses dari saya, salam cuan tumpah-tumpah, sukses buat kita semua, selamat malam.